Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar hari ini tentang sifat koligatif larutan. Tapi hari ini kita akan membahas sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit. Baiklah, sebelum membahas sifat koligatif larutan elektrolit, baiknya kita mengingat tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Ya, jadi sudah ingat kan? Oke, sifat koligatif larutan non-elektrolit itu juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kenaikan titik didih yang dirumuskan delta TB sama dengan M dikali KB. Yang kedua, penurunan titik beku larutan yang dirumuskan dengan delta TF sama dengan M dikali KF. Yang ketiga, penurunan tekanan uap yang dirumuskan dengan XT dikali P0. Yang keempat, tekanan osmotik yang dirumuskan dengan M dikali R dikali T. Lalu bagaimanakah dengan sifat koligatif larutan elektrolit? Oke, untuk lebih jelas kita perhatikan dulu ilustrasi gambar berikut ini. Oke, gambar A itu adalah larutan yang telah dicampur dengan zat larut gula. Kita ketahui bahwa gula adalah termasuk zat non-elektrolit. Kemudian beda halnya dengan yang B. Zat terlarut yang dimasukkan itu adalah HCl atau asam klorida, di mana kita ketahui asam klorida itu dalam larutannya akan mengionisasi menjadi H+ dan Cl-. Jadi adanya ion H+ dan Cl- ini menyebabkan sifat koligatif larutannya akan naik. Kenapa? Karena ada penambahan jumlah ion, di mana ion yang didapatkan dari ion H+ dan ada ion Cl-. Jadi nanti semakin banyak jumlah ionnya, maka sifat koligatifnya otomatis akan semakin besar. Nah, ini menyebabkan sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih tinggi dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Oleh sebab itu, untuk menghitung sifat koligatif larutan elektrolit, tambahkanlah suatu faktor yang disebut dengan faktor Van Hoff, yang nilainya itu adalah I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa, di mana N sama dengan jumlah ion yang tadi, kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Untuk elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1, artinya dia terionisasi sempurna. Untuk elektrolit lemah, itu alfanya sama dengan lebih besar dari 1, lebih besar dari 0, maaf, dan lebih kecil dari angka 1. Ya, nah, untuk jelasnya yang non elektrolit itu sama dengan 0. Nah, sehingga sifat koligatif non-elektrolit yaitu yang didapatkan pada rumus yang 4 itu nanti dipakai juga untuk sifat koligatif elektrolit, tinggal dikalikan dengan I-nya atau faktor Van Hoff-nya, di mana delta TB sama dengan M dikali KB dikali I, delta TF sama dengan M dikali KF kali I, kemudian delta P sama dengan XT dikali P0 dikali I, P sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Oke, untuk lebih jelasnya nanti untuk menghitung I-nya kita bisa lihat pada contoh soal yang akan saya sampaikan di akhir pembelajaran ini. Tentang sifat koligatif larutan elektrolit, contoh soalnya seperti ini ya. Seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya. Ya, diketahuinya 45 gram FeOH 2 kali, berarti gram terlarutnya 45 gram. Ya, FeOH 2 kali kita tuliskan. Nah, dalam air FeOH 2 kali ini akan terionisasi menghasilkan Fe2+ ditambah 2OH-. Ya, karena jumlah ionnya Fe1, kemudian OH2 jadi N sama dengan 3. Ini akan kita gunakan untuk menghitung
I-nya atau faktor Van Hoek-nya. Kemudian dalam 200 gram air, gram pelarutnya 200. Terionisasi 50%, berarti alfanya 50%. Ini kalau matematikanya 50 dibagi 100, 0,5. KB-nya berapa? 0,52 ini ya. Kemudian MR-nya terlarutnya yaitu 90. Nah, langkah pertamanya itu nanti kan kita akan menggunakan rumus yang ditanya itu adalah apa? Hitunglah kenaikan titik didih larutan. Berarti yang ditanya itu adalah kenaikan titik didih, ingat delta TB. Ya, delta TB. Delta TB. Ya, kita tuliskan dulu rumusnya. Delta TB sama dengan M kali KB dikali I. Ingat ada faktor Van Hoek-nya. Kita cari dulu I-nya ya. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Ya, rumusnya I. 1 ditambah N-nya 3 min 1 alfanya 0,5. 1 ditambah 1,3 dikurangi 1, 2 dikali 0,5, 1 sama dengan, jadinya I-nya sama dengan 2. Setelah itu kita bisa menghitung delta TB. M kali KB kali I, dimana M sama dengan gram per mr dikali 1000 dibagi P kali KB kali I-nya. Ya, gram apa? Gram terlarutnya 45 dibagi 90 dikali 1000 dibagi 200 dikali 0,52 dikali 2. Ingat I-nya itu 2 ya. Jadi ini dibagi ini sama dengan setengah ya. Ini dibagi ini 1. Ini dibagi ini 5. Jadi tinggal 5 dikali 0,52 itu sama dengan 2,6 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didihnya yaitu 2,6 derajat Celcius. Nah, ini untuk kenaikannya. Kalau misalkan dalam soal pengembangannya nanti ditanya TB. Jadi delta TB ditambah TB0 itu sama dengan TB-nya ya. Oke, sekian ya. Jadi untuk soal-soal yang lain itu tetap ya menggunakan faktor Van Hoek atau dikalikan I-nya. Terima kasih. Latihan soal ya. Berapakah titik beku larutan air ketika sejumlah NaCl ditambahkan untuk membuat larutan 0,25 molar jika KF air sama dengan 1,858? Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi di materi kimia berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.